Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah semangat nampak itu. Buah tomat, buah nanas. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Yang tak semangat, keluikian tepijak tayayam. Setuju bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi takut terpijak tayayam saja. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Bapak-bapak, apa kabar pada malam hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Apakah sehat? Masih kuat puasa, Bu? Masih semangat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini ialah 4 janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berjanji kepada kita, pasti kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah itu tidak pernah ingkar dengan janjinya. Betul atau tidak, Bu? Pernahkah Allah berbohong? Pernahkah Allah ingkar dengan janjinya? Tidak satu pun Allah ingkar dengan janjinya. Kenapa? Allah sendiri katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah sekali-kali ingkar terhadap janjinya. Namun beda dengan manusia. Manusia terkadang ada dia ingkar, ada dia lupa dengan janjinya. Betul atau tidak, Pak? Kadang-kadang kita berjanji kepada tetangga kita, kalau ambut antu masak bulan puasa isu ambo boy untuk babuko, kata. Upo-upo pas puasa indah ada kono boy ambun do. Kenapa? Labi berjual di pasar Ramadan bundut. Ada juga yang berjanji isu kalau babuah duyan ambo ko banyak. Ingkak babuko puasa sonang yo lagi, kata. Kosannya pas duyan babuah banyak, onap yo. Kio-kio ada tak di siko Bu macam itu? Banyak. Iko gawat kalau banyak. Jadi tanda orang mukmin itu bagaimana? Dia tak pernah ingkar terhadap janjinya. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupakan janji kita. Memang manusia itu pelupa, memang manusia itu tempat salah dan dosa. Tapi kadang-kadang bahasa ngajuan
Pasal ngajun nak lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama janji Allah adalah di dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah terhadap apa yang aku berikan hari ini, walaupun kecil, walaupun sedikit, niscaya akan aku tambah. Bagaimana syukur itu? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya syukur itu adalah sarful a'dha bima yarda bihillah. Orang yang bersyukur itu adalah menggunakan semua pemberian Allah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita punya kesehatan, tidak kita gunakan untuk salat, kita tidak gunakan untuk berpuasa, berarti kita tidak mensyukuri kesehatan kita. Kemudian syukur itu bagaimana? Dengan menjaga pemberian Allah. Apa titipan Allah? Salah satunya adalah anak-anak kita. Ibu-ibu jangan sampai gara anak jahat nakal, kau budak bau jangan mengilu. Alah dikatunya budak bau, padahal nak inyo yo. Ada bu? Nyo kalau budak koka tu biasa deh kita mengilot oi kojoy. Padahal kalau mak bau anak biasa kalau anak bau mak itu ibu-ibu yang nyakap dia beda. Jadi jangan pernah walaupun hati ini kesal, walaupun hati ini marah, jangan pernah memanggil panggilan yang jelek-jelek kepada anak-anak kita. Itulah yang pertama janji Allah. Bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Bu, kira-kira dipuji-puji sama suaminya bahagia atau tidak, Bu? Alhamdulillah istri saya di rumah cantik sekali katanya. Belum pernah saya melihat wanita secantik yang di rumah saya. Alah pernah macam itu Pak sama istri ya? Hah? Tidak pernah tu. Ikut balik kau dicuba-cuba lah. Jadi kita dipuji oleh orang yang kita sayangi saja, kita sudah bahagia. Diingat oleh suami kita, diingat oleh istri kita, anak kita, kita sudah bahagia. Apa tak lagi ketika kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar Allah mengingat kita? Bagaimana Allah biar selalu menyebut kita? Tak lain dan tak bukan dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak lagi di bulan suci Ramadan ini, semua amalan yang kita perbuat semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala apa? Di dalam surah Al-Anfal ayat 33, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, Allah tidak akan menimpakan bala dan musibah, kesusahan terhadap seseorang sementara mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mungkin bala datang, kesusahan hidup datang, yang muda-muda mau cari jodoh belum dapat jodoh. Kenapa?
Mungkin kurang istighfar. Yang ceramah kau pun belum dapat jodoh sana dah. Jadi ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pertamanya ingin menimpakan azab, tak jadi dia timpakan. Kenapa? Melihat hamba-hambanya masih beristighfar, melihat hamba-hambanya bangun di waktu sahur, bangun di waktu subuh, mereka mengucapkan astaghfirullahal azim. Dan yang terakhir, yang keempat, janji Allah dalam Al-Quran apa? Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kita minta kepada manusia sering-sering, mungkin manusia akan marah kepada kita. Akan tetapi Allah menyuruh kita untuk selalu minta kepadanya. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah lama meminta tapi belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi kita belum pantas menerima apa yang kita pinta selama ini. Bisa jadi yang kita pinta selama ini sudah dikabulkan, akan tetapi dalam bentuk yang lain. Selamat dari musibah, badan sehat, tidak kena penyakit, itu adalah salah satu bentuk dijawabnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mustajab itu bagaimana? Seseorang yang berpuasa adalah salah satu waktu tempat doa itu mustajab. Ketika bulan puasa, ketika bulan Ramadan, jangan bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah 4 janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Apa? Yang pertama, agar kita selalu bersyukur. Yang kedua, agar kita selalu mengingat Dia. Yang ketiga, agar kita selalu memohon ampun kepada Allah, karena kita ini manusia yang lemah. Dan yang keempat, agar kita selalu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini dia pembawaannya apa yang kita lakukan.